Oke guys, hasil rekaman videomu sering delay. Ini obatnya. Kebetulan baru kedatangan paket lagi nih. Coba buka aja. This is gimbal Moza Mini Me. Let's check it out. Halo guys, selamat datang di channel Mukti Mototex. Ya, saya akan kembali membagikan video-video menarik untuk kalian semua. Jangan lupa ya, subscribe dan bunyikan loncengnya agar saya bisa terus membuat konten-konten bermanfaat untuk kita semua. Ini paketnya. Ini bonus dari tokonya. Ada mikrofon, terus ada konektor U. Yang ini bracket L, bisa buat kita tambahin mikrofon atau led tambahan. Oke guys, langsung aja kita unboxing produk Moza Mini Me. Ini dusnya. Di sini ada fitur-fiturnya. Ada wireless charging, intelligent control, inception mode, built-in kamera aplikasi, track shooting, dan live streaming mode. Nanti kita bahas satu-satu ya. Kita unboxing dulu nih. Ini hardcase-nya. Nah, di dalam hardcase-nya terdapat gimbal atau stabilizer Moza Mini Me, dapat mini tripod. Langsung aja kita pasang. Terus dapat USB. Kadang kalau beli gimbal itu ada yang nggak dapat tripodnya guys, jadi repot diriinnya. Ini kartu garansinya. Nah, langsung aja kita review produknya guys. Di gimbal ini terdapat beberapa lubang untuk kita tambahkan aksesoris. Ada 1, 2, 3, dan di bawah 4. Oke guys, kita review aja langsung gimbalnya. Nah, dari atas ini dudukan untuk handphone ya guys. Nah, di sini ada fitur wireless charging. Jadi untuk handphone yang sudah wireless charging, gimbal ini bisa digunakan sebagai power banknya guys. Kalau memang tidak ada wireless chargingnya, tetap kita masih bisa mengecas lewat gimbal ini. Nanti saya sebutkan spesifikasi lengkapnya ya. Nah, di samping sini ini ada port USB untuk mengecas handphone kita dari gimbal. Di sini ada lubang-lubang untuk menambahkan aksesoris. 1, 2, lalu di samping sini 3, dan di bawah 4 untuk dudukan tripodnya. Bentuknya ini dan konstruksinya sangat solid ya, kelihatan berkelas gitu. Di sini ada tombol-tombolnya. Ini untuk joysticknya, untuk menaik turunkan gimbalnya. Lalu di sini ini ada 2 tombol, yang atas joystick, yang bawah ini ada knob dan juga bisa diputar. Ini untuk zoom dan untuk mengatur mode-mode yang ada di gimbalnya. Dan yang tengah ini untuk menekan OK. Jadi sebelum digunakan, kita harus stabilkan dulu untuk posisi gimbal ini. Jadi sistemnya, gimbal ini harus seimbang guys. Kita pasang dulu aja handphonenya.
Oke, setelah handphonenya terpasang, di sini ada pengunci, dua pengunci. Yang satu di sini, yang satu lagi ada di sini. Nah, cara membuka kuncinya tinggal kita geser aja. Kita putar. Ya, satu sudah, yang satu lagi. Ya, sudah. Jadi sebelum dihidupkan, kita putar dulu penguncinya. Untuk gimbal ini dia awet asalkan kita menggunakannya dengan benar ya. Nah, ini masih belum stabil, jadi kita harus balancing dulu. Cara balancingnya, di sini ada engsel untuk memutar. Ini kita putar dulu, lalu kita bisa geser gimbalnya. Ini belum stabil, kita harus stabilkan dulu agar kerja motornya tidak berat. Jadi kalau dia tidak stabil, kita paksakan kerja motornya berat, ini akan mempercepat usia pakai gimbalnya. Jadi motornya cepat rusak. Jadi kalau ada gimbal yang cepat rusak, itu kemungkinan besar karena pemakaiannya yang salah. Nah, sudah stabil. Oke guys, sekarang posisi gimbal sudah balance. Tandanya apa? Nah, ini kiri kanan sudah stabil ya. Buat apa sih kita perlu membalance? Agar kinerja motornya tidak berat guys. Kalau kinerja motornya ringan, otomatis usia pakai motornya jauh lebih awet. Nah, kalau kita repot untuk menyetel bagian belakang yang ini tadi, penyetelan gimbal balance-nya, kita bisa geser handphonenya sedikit demi sedikit. Nah, kita nggak usah takut tombol power yang ada di handphone atau volume ketekan, karena di gimbal ini ada colokan agar tombol power dan tombol volume yang ada di bodi handphone tidak tertekan. Kita stabilkan dulu. Oke, sudah stabil, posisi bebas. Nah, kalau sudah stabil seperti ini, kita baru boleh menghidupkan gimbal ini. Caranya gimana? Tekan tombol yang di kanan, tahan sampai lampunya hidup semua. Oke, kita lepas. Nah, kalau sudah hidup seperti ini, posisi on, kita jangan geser-geser lagi handphonenya. Kenapa? Kadang di sini indikatornya ini ada yang hidup, indikator motornya. Di sini ada 4 indikator. Yang sebelah kiri ini indikator baterai. Kiri atas baterainya full. Untuk yang kiri bawah ini baterainya kosong, butuh pengisian. Lalu yang kanan ini motornya. Cara mematikannya seperti apa? Kalau yang kanan bawah kita tekan 2 kali. Nah, dia mati. Tapi kalau yang hidup, yang kanan atas, kita tekan 3 kali. 1, 2, 3. Dia mati. Kalau dia sudah mati, ini bisa kita geser. Nah, kita bisa geser gimbalnya. Terus, untuk memposisikan ke posisi awal seperti apa? Kita nggak perlu repot guys. Kita tekan aja tombol bawah 2 kali. Nah, dia kembali ke posisi awal. Di gimbal ini ada fitur wireless charging. Caranya bagaimana? Kita tekan saja tombol powernya 2 kali. Kalau handphone kita sudah wireless charging, dia akan mengisi 1, 2. Tapi kalau handphone kita belum wireless charging, kita bisa menggunakan kabel data. Untuk pemasangannya, amannya, kita netralkan kembali untuk gimbal ini, jangan posisi on. Bagaimana menetralkannya? Apakah perlu kita tahan lagi untuk mematikan? Tidak perlu. Kita tekan saja sekali. Kalau ditahan itu kan lama. Kalau sekali aja dia akan netral guys, tapi posisi masih on. Nah, kita bisa geser lagi. Untuk port USB-nya ada di bawah sini. Kita tinggal pasang aja USB-nya ke handphone kita. Maka handphone kita otomatis akan mengisi. Ini juga mode netral. Bermanfaat kalau misalnya sedang kita pakai tidak buat tripod, kita ingin letakkan, tapi kita belum mau mematikan, kita netralkan saja. Tadi posisinya saat sedang on,
Ini jangan diletakkan karena motornya sedang mengunci bekerja. Kita netralkan dulu, tekan 1 kali. Sudah netral, kita bisa taruh di meja. Ini aman guys, karena motornya tidak bekerja. Lalu saat kita mau posisikan on lagi, kita tekan sekali lagi. Nah, dia otomatis on. Saya akan menjelaskan tombol-tombol yang ada di sini. Ini tombol joystick ya guys. Atas, bawah, kiri, kanan. Netralkan bagaimana? Tadi tekan bawah 2 kali, 1, 2. Di mode standby ini, gimbal akan fokus mengarahkan handphone ke posisi depan. Jadi kalau kita gerakan ke kiri, dia tidak bergerak, ke kanan juga tidak bergerak. Dia fokus ke depan, ke bawah pun dia tidak bergerak, ke atas handphonenya tetap mengarah ke depan. Kalau kita mau handphone ini mengarah ke samping, kiri, kanan, nah ini kita masuk ke mode follow. Yang pertama, ini namanya yaw follow atau mode tengok ke samping. Jadi gimbalnya bisa gerak ke kiri dan ke kanan. Caranya gimana? Yaw follow, kita tekan tombol kiri 2 kali. 1, 2. Dia akan hidup. Yang kanan bawah ini yaw follow. Kalau ke bawah dia tetap ya, tidak bergerak. Tapi kalau ke samping kiri kanan, karena sudah kita hidupkan tombolnya, dia bisa bergerak handphonenya. Nah, seperti itu guys. Untuk mode ke atas gimana? Kalau kita mau menengokkan handphonenya ke atas dan ke bawah, kita tekan tombol kiri 3 kali. Ini namanya pitch follow. Dia akan hidup lampu indikator yang kanan atas. 1, 2, 3. Ini kita gerakan ke depan. Nah, sekarang handphonenya bisa menukik ke bawah dan menukik ke atas. Jadi ini semuanya bekerja. Untuk tengok samping bekerja, untuk tengok atas bekerja. Untuk mematikannya bagaimana? Kita tekan lagi. Untuk samping 2 kali kita tekan. Untuk yang atas bawah 3 kali. Dia netral lagi. Ini tidak bekerja. Selain itu, kalau kita suka menggunakan Instagram, kan kalau Instagram bagusnya modenya yang potret ya guys. Ini bisa kita gerakan langsung ke kanan dan ke kiri. Ini praktis. Nah, tapi kita pastikan ya, jangan mentok ke gimbal. Dia otomatis berbalik mode potret seperti ini. Kalau kita mau atur manual bisa. Kita posisi netralkan dulu, tekan sekali. Nah, di bagian belakang sini kita putar. Ini ada tombolnya yang bisa diputar. Lalu kita geser. Tarik. Ini bisa juga diputar ke sebelah satunya. Oh, tidak bisa ternyata. Hanya ke sebelah sini. Jadi seperti ini. Nah, tapi jangan lupa dibalance lagi. Cara balance-nya gimana? Yang tadi kita, kalau posisi potret gini tidak bisa dari handphonenya kita geser, harus dari bagian belakang ya. Dari sini kita geser. Nah, ini sudah seimbang, sudah bisa digunakan. Sekarang kita putar lagi. Jangan lupa dibalance lagi. Setiap kita habis menggunakan, kita harus balance. Seringnya gimbal rusak itu karena tidak dibalance. Balance mudah guys, tidak lama. Kita on-kan lagi, tekan sekali. Tadi sudah mode yaw follow,
tengok samping dan tengok bawah. Tapi ini kan agak lama ya nengoknya ya. Nah, kanan, kiri, kanan, agak lama. Kalau kita butuh pergerakan yang cepat, ini ada mode sport gear. Untuk tombol sport gear, kita tekan yang kanan 2 kali guys. 1, 2. Jadi saat kita geser ke kiri dan ke kanan, ini cepat guys. Nah, dia cepat, tapi tetap smooth ya cepatnya ya. Nah, dia cepat. Kanan, dia cepat. Ini kita geser ke kiri, dia tetap ya posisinya seperti ini. Kalau kita tekan seperti ini. Kalau kita mau dia bergeser ke kiri dan ke kanan, kita tekan tombol kiri agak lama, maka dia akan bergerak handphonenya ke kiri dan ke kanan. Ini disebut roll follow. Nah, dia akan gerak ke kiri dan ke kanan guys. Handphonenya bisa miring. Kalau tadi kan nggak bisa tuh. Lalu kalau kita mau selfie, apakah kita perlu putar-putar? Tidak perlu. Yang roll follow tadi kita matikan dulu ya. Tahan lagi yang kiri. Nah, kalau kita mau selfie, kita tekan aja yang bawah 3 kali. 1, 2, 3. Nah, misalnya handphone kita untuk kamera depannya kurang bagus, kita bisa gunakan kamera belakang untuk selfie. Kalau nggak mau bergeser bagaimana? Ya kita matikan aja untuk yang follow dan pitch follow-nya. Nah, otomatis ini tidak bergeser ya. Nah, kameranya tetap menghadap ke kita ya guys. Untuk membalikannya, tekan 2 kali. Kalau untuk tombol yang putar ini untuk apa? Ini untuk di aplikasi. Nah, sekarang kita coba aplikasinya ya guys. Sekarang kita ke aplikasinya guys. Pertama kita hidupkan dulu Bluetooth. Nah, kalau Bluetooth sudah hidup, kita ke Play Store. Kita ketik aja Moza. Karena saya sudah download aplikasinya, saya tinggal masuk. Moza Genie ya aplikasinya. Lalu kita sinkronisasi ke Bluetooth-nya. Kita koneksikan dengan Mozanya. Ya, di menu aplikasi ini ada 6 pengaturan di menunya. Yang pertama, ini adalah galeri. Kita lihat hasil foto kita di aplikasi ini. Yang kedua, ini pengaturan. Lalu yang ketiga, ini untuk mode follow wajah atau benda. Yang keempat, ini untuk kamera depan. Yang kelima, pengaturan untuk kamera dan video. Lalu yang kanan ini indikator, kalau merah video, kalau putih foto. Kita coba satu-satu menunya. Kalau kita tekan tombol yang atas 1 kali, ini kita akan diarahkan ke menu. Ini bisa digeser dengan diputar. Kadang di aplikasi bawaan seperti ini, kita khawatir hasil video tidak akan maksimal. Coba kita tes resolusinya. Untuk resolusinya ini bisa Full HD, bahkan sampai 4K. HD juga bisa. Jadi kita nggak perlu khawatir kalau hasilnya tidak akan maksimal. Lalu kalau kita klik 2 kali, maka akan merubah dari pengaturan video ke kamera. Tengah untuk ambil foto atau ambil video. Kita kembalikan lagi ke menu video. Kalau kita tahan yang atas agak lama, dia akan menuju mode selfie.
Kita matikan lagi. Lalu kalau kita mau zoom, kita bisa zoom scroll seperti ini ke kanan, zoom outnya ke kiri. Atau kalau mau otomatis, kita pencet aja sekali yang bawah. Nah, dia akan zoom otomatis. Zoom outnya kita kembalikan juga. Lalu tombol yang kiri ini tetap digunakan untuk follow mode dan pitch mode. Dan untuk tombol yang kanan kita bisa gunakan satu kali untuk melihat galeri. Pencet lagi sekali untuk kembali. Kalau kita klik dua kali, ini akan menuju sport mode. Di Moza Mini ini ada fitur unggulan yaitu Inception Mode. Kita tes aja langsung, tapi kita pastikan dulu adaptornya sebelah kiri, handphonenya sebelah kanan. Tidak boleh terbalik ya guys, nanti macet dia motornya. Kita tekan 3 kali yang atas, 1, 2, 3. Nah, lalu kita hadapkan ke depan seperti ini. Ini dia tidak berubah posisinya ya. Dia tetap hadap ke depan. Lalu ini bisa kita putar 360 derajat. Seperti ini. Sekarang saya mau mencoba menggabungkan antara Inception Mode dan Zoom. Oke guys, sekarang saya akan mencoba menggabungkan Inception Mode dan Zoom. Apakah bisa? Zoom, lalu Inception. Oh, ternyata bisa guys. Jadi sambil di zoom, sambil kita Inception. Lalu kita kembalikan, zoom out. Oke, nanti kita lihat hasilnya. Oke guys, sekarang saya akan mencoba menggabungkan Inception Mode dan Zoom. Apakah bisa? Zoom, lalu Inception. Oh, ternyata bisa guys. Jadi sambil di zoom, sambil kita Inception. Lalu kita kembalikan, zoom out.
dan your follow. Atas menuruni tangga. Pergerakannya begitu smooth. Lihat juga guys